Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kasus kami mengenai simulasi numerik aliran udara pada bangunan peternakan sapi. Adapun bagian dari kelompok kami yaitu Kristi Emerald Hana Pamela, Muhammad Hafiz Rabu Mulana, Raditya Muhammad Taufik, Muhammad Farsin Hamaji, dan terakhir ada Muhammad Hidayat Akbarizi. Berikut adalah daftar isi dari pemaparan studi kasus kita kali ini. Pertama ada pendahuluan. Di sini, identifikasi aliran udara kandang ternak sangat penting untuk mengendalikan emisi yang saat ini jumlahnya hingga mencapai 34,37 miliar berdasarkan Energy Institute pada tahun 2022. Dan juga penting untuk kesejahteraan ternak karena dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan juga nyaman. Selanjutnya, pola aliran udara merupakan suatu hal yang kompleks karena sifatnya sangat tidak homogen pada seluruh bangunan. Dan dengan bantuan kompresi fluid dinamik, di sini kami akan menganalisis fenomena perpindahan di dalam dan di luar kandang secara alami dan mekanis yang meliputi penurunan tekanan, inersial resisten, dan terakhir ada viscous resisten. Oke, selanjutnya ada bagian teori dasar. Oke, untuk teori dasar yang pertama ada animal occupied zone atau zona yang diokupasi hewan. Nah, jadi AOZ ini merujuk pada tempat hewan ditempatkan dan menjadi faktor penting untuk kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas hewan. Penelitian ini menggunakan variasi konfigurasi AOZ yang akan mempengaruhi gaya inersia dari viskositas pada kandang. Jadi, variasi AOZ yang digunakan meliputi berdiri atau standing, beristirahat atau resting, dan beristirahat bertumpu atau double resting. Selanjutnya ada mengenai persamaan Navier-Stokes, di mana persamaan ini mengaplikasikan hukum Newton dengan persamaan turunan parsial yang menjelaskan pergerakan dari fluida dengan karakteristik viskositas. Adapun pengaruh yang mempengaruhinya meliputi tekanan, densitas, dan komponen kecepatan, di mana persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ada penurunan tekanan, di mana penurunan tekanan menyatakan perbedaan tekanan antara total dua titik yang menjadi penyebab pada aliran fluida. Penurunan ini terjadi saat gaya gesek hambatan aliran bekerja pada fluida saat mengalir di suatu saluran. Nah, faktor yang mempengaruhi penurunan tekanan ini meliputi aliran udara masuk, kecepatan, viskositas, dan gaya inersia. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya ada gaya viskositas dan inersia. Nah, gaya viskositas ini didasari dari hukum Newton tentang viskositas, di mana gaya viskositas merupakan gaya yang timbul karena adanya gaya gesek antara lapisan-lapisan zat cair dan bergerak secara relatif. Perhitungan gaya viskositas dapat ditentukan dengan persamaan Chapman-Enskog yang ada di layar. Selanjutnya ada gaya inersia, di mana gaya ini merupakan gaya yang berlawanan arah dengan gaya percepatan pada suatu benda. Gaya inersia berkaitan erat dengan hukum kekalan momentum, yang dimana hukum ini menyatakan bahwa momentum total suatu sistem akan tetap konstan jika ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Nah, gaya inersia ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai tekanan dan perubahan aliran, di mana nilai dari gaya inersia proporsional dengan setengah densitas dikalikan dengan kuadrat dari laju alir udara. Oke, selanjutnya ada ketahanan inersia, di mana ketahanan inersia dapat dinyatakan sebagai perlawanan terhadap perubahan keadaan gerak atau keadaan diam dari inersia benda tersebut. Nah, ketahanan inersia ini dipengaruhi oleh massa benda, di mana semakin besar massa benda, semakin besar massa benda, maka akan semakin besar inersia yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ada dipengaruhi oleh dimensi dan bentuk benda, di mana semakin besar dimensi atau bentuk suatu benda, maka inersianya juga akan semakin besar. Dan yang terakhir ada kecepatan benda. Nah, perhitungan nilai tahanan inersia ini dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah bagian metodologi. Dengan 3 aspek yang akan ditinjau, mulai dari simplifikasi geometri sapi, area pada medium berpori, serta penentuan sudut inlet udara. Pada bagian simplifikasi geometri sapi, bentuk sapi akan diubah mulai dari di foto bagian sebelah kiri, di mana akan ada bentuk berdiri, beristirahat, dan berbaring, yang kemudian akan disimplifikasi menjadi bentuk tabung seperti biasa di bagian kanan, mulai dari bagian berdiri di bagian paling depan, kemudian bentuk beristirahat di bagian tengah, dan bentuk berbaring di bagian paling belakang. Kemudian yang kedua, area pada medium berpori, di mana digunakan model poros medium untuk menggantikan setiap AOZ dengan subdomain. Kemudian dilakukan simulasi sistem udara yang berisi 3 subdomain dan dibandingkan dengan simulasi menggunakan 6 silinder. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam mendapatkan profil aliran di dalam sistem kandang hewan. Yang terakhir adalah sudut inlet udara yang ditentukan berdasarkan arah dari mana udara mengalir ke AOZ dan dihitung sebagai sudut antara udara masuk dan garis referensi di AOZ. Sudut saluran masuk dianggap sebagai parameter dalam analisis komputasi fluida atau CFD untuk menentukan penurunan tekanan di AOZ.
Dalam percobaan ini, sudut inlet udara yang digunakan adalah variasi dari 0 derajat hingga 90 derajat. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan, yaitu penurunan tekanan. Perpindahan momentum kandang sapi penting untuk kita pelajari karena berpengaruh pada kenyamanan dan kesehatan sapi. Parameter penurunan tekanan pada kandang sapi digambarkan menggunakan persamaan Navier-Stokes yang menggunakan transfer momentum dalam fluida. Pada studi ini digunakan komputasi fluida dinamik pada kecepatan udara masuk yang berbeda-beda. Dari data ini, kecepatan aliran masuk udara berpengaruh eksponensial terhadap penurunan tekanan. Hal ini dijelaskan oleh hukum Hagen-Poiseuille yang menyatakan bahwa penurunan tekanan dalam pipa berbanding lurus dengan panjang pipa, viskositas fluida, dan kecepatan aliran, tetapi berbanding terbalik dengan diameter pipa. Hukum ini menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut meningkat secara linear saat aliran bersifat laminar. Sebaliknya, peningkatan yang eksponensial terjadi pada aliran turbulen, di mana penurunan tekanan lebih besar dibandingkan dengan aliran laminar pada kecepatan yang sama. Ini disebabkan oleh lebih banyak gesekan dan perubahan arah aliran dalam aliran turbulen, sehingga menghasilkan penurunan tekanan yang lebih tinggi. Meskipun ada sedikit perbedaan antara hasil perhitungan dan nilai literatur pada data penurunan tekanan, hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan data sehingga beberapa asumsi perlu kita gunakan. Next. Baik, selanjutnya ada tahanan inersia. Tahanan inersia merupakan tahanan tambahan yang ada ketika aliran dari suatu fluida melalui medium berpori melebihi dari apa yang dapat diprediksi oleh hukum Darcy. Pengaruh parameter ini terhadap aliran udara yang terjadi dipelajari sehingga dapat dilakukan perancangan tempat atau desain yang berfokus pada kenyamanan hewan ternak. Perhitungan tahanan inersia dilakukan dengan persamaan berikut yang dapat dilihat pada salin dia. Dengan pendekatan yang mengasumsikan bahwa AZ, salah satu kemungkinan kondisi sapi dalam kandang ternak, sebagai suatu medium berpori yang akan dilalui oleh udara dengan variasi sudut arah aliran udara, yaitu 0 derajat, 20 derajat, 45 derajat, 70 derajat, dan 90 derajat. Next. Oke. Data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan ini secara umum didapatkan dari jurnal, baik secara langsung, sudah tertera, maupun tidak langsung, yang itu melalui proses ekstraksi atau pengolahan data. Akan tetapi, viskositas yang digunakan untuk perhitungan ini ditentukan dengan menggunakan teori persamaan Chapman-Enskog untuk memprediksi viskositas campuran gas pada densitas rendah. Beberapa asumsi dilakukan untuk membantu perhitungan nilai viskositas ini, seperti bahwa udara yang digunakan merupakan campuran dari molekul-molekul CO2, O2, dan N2 dengan fraksi molnya berturut-turut sebesar 0,133, 0,039, dan 0,828 pada kondisi tekanan 1 atm dan suhu 293 Kelvin. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai viskositasnya, yaitu sebesar 1714 kali 10 pangkat min 7 gram per centimeter second, dengan galat sebesar 79 kali 10 pangkat min 7, atau sebesar 4,4% dari data literatur yang didapatkan. Hal ini disebabkan oleh asumsi yang digunakan tidak persis tepat dengan data yang digunakan pada percobaan, sehingga kalkulasi dari jurnal dan kalkulasi dari kita pribadi memiliki sedikit perbedaan sebagai galat. Grafik berikut menjelaskan bahwa peningkatan sudut masuk aliran udara memiliki pengaruh pada tahanan inersia yang bergantung pada jenis AZ-nya. Pada aliran udara dengan sudut aliran 0 derajat, tidak terdapat perbedaan yang begitu berarti pada setiap variasi AZ. Pada jenis AZ beristirahat atau resting, sudut aliran udara tidak memiliki pengaruh yang berarti pada tahanan inersinya, dengan nilai yang tetap konstan pada rentang 0,0825 sampai 0,101 per meter. Tahanan inersia pada jenis AZ yang lain memiliki nilai yang cenderung fluktuatif dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu pada standing atau berdiri, nilai tahanan inersianya cenderung konstan hingga akhirnya mendekati 0 ketika sudut aliran udaranya mendekati 90 derajat Celcius, 90 derajat. Pada AZ beristirahat, bertumpuk, atau double resting, nilai tahanan inersianya cenderung mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya sudut aliran udara. Hasil perhitungan yang didapatkan ini telah sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan pada jurnal, yaitu dengan adanya kesamaan tren dan pola grafik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari studi kasus kita kali ini. Yang pertama adalah nilai viskosis udara dari campuran molekul CO2, O2, dan N2 didapatkan sebesar 1714 dikali 10 pangkat min 7 gram per centimeter second. Selanjutnya, sudut aliran udara pada jenis awal beristirahat memiliki nilai inersia yang konstan pada rentang 0,0825 sampai 0,100 meter. Kemudian jenis AOZ berdiri, nilai tahanan inersia cenderung konstan mendekati 0. Kemudian pada jenis AOZ istirahat bertumpu, nilai tahanan inersianya cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya sudut aliran udara. Dan terakhir adalah penurunan tekanan terus meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatkan laju inlet udara. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam percobaan kita kali ini.
Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.